Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas salah satu topik yang cukup menarik dan beberapa tahun yang lalu sangat ramai diperbincangkan dalam berita internasional, yaitu apa? Tentang pengungsi Rohingya. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan dan menganalisis bagaimana nasib para pengungsi Rohingya di kawasan ASEAN. Simak video berikut sampai akhir. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2017 lalu, lebih dari 700.000 etnis Rohingya mengungsi dari Myanmar ke beberapa negara tetangga. Jadi, menurut PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ini disebut sebagai tindakan pembersihan etnis. Negara-negara di kawasan ASEAN termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, dan beberapa negara lainnya menjadi tujuan utama dari etnis ini. Namun, respon dari ASEAN sendiri terhadap krisis ini dinilai sangat tidak efektif. Lalu mengapa kerjasama ASEAN dalam menangani krisis pengungsi Rohingya ini belum cukup memberikan solusi yang tepat? Untuk menjawabnya, saya akan menganalisis kasus ini menggunakan dua perspektif teori hubungan internasional, yaitu ada realisme dan konstruktivisme. Analisis pertama menggunakan perspektif realisme. Jadi realisme memandang bahwa aktor utama dalam politik adalah negara dan tujuan utama dari negara yaitu untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Aktor utama dalam kasus ini yaitu negara ASEAN sendiri, khususnya Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Kemudian asumsi dasar realisme yang terbukti adalah kepentingan nasional di atas segalanya. Adanya prinsip non-interference atau tidak mencampuri urusan dalam negeri menjadi penghalang utama, karena Myanmar adalah anggota ASEAN. Negara lain enggan untuk menekan secara keras agar tidak merusak stabilitas kawasan. Selain itu, isu pengungsi dipandang sebagai beban negara tujuan khawatir akan berdampak dari segi ekonomi, keamanan, dan sentimen domestik. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan pun bersifat sementara. Jadi, menurut realisme, solusi dari kasus ini akan sulit dicapai selama tidak ada perubahan kalkulasi kepentingan nasional. Masa depan penyelesaian tergantung pada apakah negara-negara di ASEAN melihat bahwa stabilitas jangka panjang di kawasan terancam jika krisis ini tidak diselesaikan segera dari akar masalahnya, yaitu Myanmar. Kemudian perspektif kedua yaitu konstruktivisme. Berbeda dengan realisme, konstruktivisme menekankan bahwa identitas, norma, dan ide menjadi faktor penting dalam perilaku negara. Namun ada sedikit perbedaan pada aktor utamanya. Dalam perspektif ini, tidak hanya negara, tetapi juga ada aktor negara seperti UNHCR, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan masyarakat sipil. Konstruktivisme mengasumsikan bahwa identitas ASEAN sebagai komunitas peduli sedang diuji. Norma kemanusiaan dan hak asasi manusia yang digaungkan oleh ASEAN bertentangan dengan realitas penolakan pengungsi. Konstruktivisme akan menyoroti bagaimana wacana di media dan tekanan masyarakat sipil dapat membentuk identitas negara. Misalnya, solidaritas masyarakat Aceh dalam menolong pengungsi Rohingya menunjukkan bahwa norma kemanusiaan masih ada dan masih hidup. Menurut teori ini, solusi terletak pada perubahan norma dan identitas. Jika ASEAN secara kolektif menginternalisasi norma tanggung jawab untuk melindungi, maka akan lahir kebijakan regional yang mengikat. Masa depan kasus ini tentunya tergantung pada sejauh mana narasi kemanusiaan mampu mengalahkan narasi keamanan. Dari paparan yang sudah saya jelaskan, jadi dapat disimpulkan bahwa kedua teori tersebut yaitu perspektif realisme dan konstruktivisme memberikan penjelasan yang berbeda. Jadi untuk pertama, realisme menjelaskan dengan tepat mengapa kerjasama ASEAN atau Asia Tenggara itu stagnan atau bisa dikatakan macet, karena negara lebih mengutamakan kedaulatan dan kepentingan nasional mereka sendiri. Yang kedua, sementara itu konstruktivisme menjelaskan adanya celah perubahan melalui norma dan tekanan masyarakat. Jadi menurut saya perspektif konstruktivisme ini lebih relevan untuk
menjelaskan kasus ini secara komprehensif dan lebih mendetail. Alasannya, kegagalan ASEAN bukan semata karena perhitungan kekuasaan, tetapi juga karena belum adanya konsensus norma tentang bagaimana memperlakukan pengungsi, khususnya Rohingya di kawasan tersebut. Selama identitas ASEAN sebagai komunitas yang peduli tidak diwujudkan dalam kebijakan, maka krisis seperti Rohingya akan terus berulang. Dengan demikian, penyelesaian jangka panjang memerlukan kombinasi tekanan politik dan pembangunan norma kemanusiaan bersama. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.